Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih fadilah Ramadan, yaitu diturunkannya huda dan menjadi bayinat minal huda. Salah satunya adalah tentang kejatuhan Nabi Sulaiman alaihi salam, karena Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengikuti permintaan istrinya dari kerajaan jin untuk menghidupi ayahnya yang dibunuh oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah memberikan cobaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam terjatuh dari kursinya, kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam itu kembali kepada orang-orang yang bertaubat. Mufasir mengartikan redaksi wa alqaina ala kursiyyihi, dan kami lemparkan Nabi Sulaiman di atas kursinya. Mufasir itu Abi Ishaq mempunyai kisah seperti ini. Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu ketika itu sudah diangkat menjadi nabi setelah dilantik oleh ayahnya Nabi Dawud alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam itu persis mewarisi apa yang dimiliki oleh Nabi Dawud alaihi salam. Salah satu contohnya, kalau Nabi Dawud alaihi salam itu mempunyai istri 100 orang merdeka, perempuan merdeka, Nabi Sulaiman itu punya istri 99 merdeka. 88 manusia biasa, 1 Bilqis. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam itu masih gandrung, masih kangen dengan kuda-kuda yang disembelih itu. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, andai kata aku mempunyai kuda yang lebih baik dari kuda yang aku korbankan untukmu, aku akan mengembangkan agama ini ke atas lautan yang tidak bisa ditempuh oleh siapapun. Nah, itu Nabi Sulaiman alaihissalam bermunajat seperti itu. Nabi Sulaiman alaihissalam itu setelah bermunajat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabulkan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, permintaan engkau didengar oleh Allah. Allah akan menggantikan kuda-kuda kesayangan, sonifatil jiyad, kuda-kuda yang apabila dihengkang kakinya ke atas, Allah akan ganti dari surga, Allah akan ganti kuda-kuda yang bersayap. Nah, ini kuda-kuda yang bersayap. Kata Nabi Sulaiman, apa benar itu malaikat Jibril? Iya, ini karena engkau telah mengorbankan kuda-kuda sebab engkau supaya tidak lupa lagi ingat kepada Allah. Sebagaimana engkau sampaikan kepada orang tua kamu bahwa kesenangan yang paling enak yaitu adalah
kesenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di belakang sana, di belakang saya ada 100 kuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersayap. Wah, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengajak pasukannya untuk mencoba, benar nggak ini ada kuda yang bersayap. Begitu malaikat Jibril alaihi salam menutup sayapnya, maka di atas itu ada pasukan-pasukan kuda yang bersayap. Alhamdulillah, Nabi Sulaiman bahagia sekali karena akan berdakwah bukan hanya di daratan, tapi akan berdakwah di wilayah lautan yang tidak terjangkau oleh manusia. Tapi di balik itu ada pasukan-pasukan Nabi Sulaiman yang dia berdakwah dengan agama bukan agama Nabi Sulaiman di laut sana. Dia menyusup yaitu ke darat, ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jin itu namanya Sohro. Yang membuat jin itu kesal kepada Nabi Sulaiman alaihi salam karena dulu dia berencana ingin menikahi Ratu Bilqis, akan tetapi oleh Ratu Bilqis ditolak. Ratu Bilqis kemudian nikah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Sohro ini dalam versi Abi Ishaq ini, Sohro ini dalam hatinya dia ingin berencana mempermalukan Nabi Sulaiman di mata istri-istrinya. Nabi Sulaiman ya nggak tahu intelijennya lemah atau bagaimana ya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kuda-kuda yang bersayap itu diturunkan ke darat, ke istana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengutus burung-burung untuk membuat tenda di lautan. Nanti kalau sudah kata saya panggil, pasang tenda, kemudian yang lain mengikuti burung-burung ini. Nah, sebelum ke lautan itu, sebelum menggunakan kuda yang bersayap ini, Nabi Sulaiman itu memerintah intelijen, burung hudhud. Coba burung hudhud, coba cari di sekitar mana tempat dakwah kita. Terbang burung Uhud. Kemudian burung Uhud lapor, baginda Nabi Sulaiman di titik koordinat sekian ada kerajaan jin, dia menyembah setan, dia menyembah bukan Allah, pasukannya sudah banyak. Kayaknya kita kalau ke sana perlu persiapan yang kuat. Oh iya, siap. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam itu dengan pasukan manusia ini, dengan pasukan manusia mengendarai kuda yang bersayap itu. Orang sini bilang namanya kuda sembrani, kuda yang bersayap. Kemudian semua pasukan burung-burung itu dikawal, nanti apabila diperlukan pasang tenda di sana. Nah, ceritanya datang, ketemu. Di sana di tengah laut itu ada kerajaan jin yang sangat besar pasukannya, tapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berdialog dengan rajanya. Ternyata yang menjadi rajanya itu adalah Sohro yang selama ini ikut di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam di darat. Kata Nabi Sulaiman, Sohro, kok kamu ada di sini? Nah, penampilannya sudah beda. Ini adalah Sohro yang menguasai kerajaan ini. Nah, lalu bagaimana? Kamu datang ke sini, kata Sohro itu, berarti kamu akan berperang dengan saya. Ya, Nabi Sulaiman dengan segala pasukannya setelah ditaklukkan nggak mau takluk, maka Sohro itu dipenggal lehernya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Semua jin yang ada di sana kemudian tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana peperangan itu biasanya kalau istilah Nabi itu namanya gonimah dan lain sebagainya, itu menjadi milik pemenang.
Nah, salah satunya Sohro itu punya anak perempuan namanya Jarodah, jin. Satu-satunya. Jin itu, putri jin itu, biasanya kalau wanita-wanita itu akan dinikahi oleh Nabi Sulaiman itu tidak membangkang, Jarodah ini membangkang. Saya tidak mau untuk menjadi istri pembunuh ayah saya. Akhirnya ya udahlah, diabaikan saja. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengislamkan jin-jin yang ada di sana, semuanya suruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu itu. Kecuali satu itu Jarodah. Akhirnya bagaimana? Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya khotam ini, cincin, punya cincin. Nabi Sulaiman itu disiplin. Jadi setiap mau ke hamam itu ada khusus orang yang memegang cincin Nabi Sulaiman itu. Jadi kalau mau ke hamam, Nabi Sulaiman menaruh cincinnya, kemudian meletakkan mahkotanya, kemudian mandi. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu mandi, itu ada panglima daripada Sahro itu yang tadinya beriman tapi dalam hatinya tidak beriman. Akhirnya kesempatan ini dijadikan oleh panglima jin itu suatu momentum untuk menjatuhkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mandi, panglima raja itu menjelma sebagai Nabi Sulaiman. Menjelma. Setelah itu menemui petugas yang biasa merawat mahkota, merawat cincin, kemudian masuk. Coba ke sini mahkotanya, saya akan memimpin rapat. Cincinnya memimpin rapat. Nah, diberikan oleh petugas yang merawat mahkota dan merawat cincin itu diberikan. Setelah dipakai cincinnya Nabi Sulaiman, dipakai mahkota Nabi Sulaiman, itu jin itu duduk di singgasananya Nabi Sulaiman, singgasana hasil rampasan dari raja jin yang bernama Sohro. Nabi Sulaiman masih mandi itu. Nabi Sulaiman masih mandi. Kemudian itu Nabi Sulaiman falsunya itu, jin itu mengumpulkan pasukan-pasukan jin yang ada di lautan di sana untuk mengadakan rapat. Ketika jin memimpin pasukan, sudah mengenakan mahkota, sudah mengenakan cincin, Nabi Sulaiman baru selesai mandi. Kaget itu Nabi Sulaiman. Wah, ini ada Nabi Sulaiman, ada aku di sana, kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman menyelinap memasuki petugas yang memegang amanat yang biasa merawat cincin dan merawat mahkota. Ketika ditanya, wahai hambaku, kembalikan cincin dan mahkotaku, akan aku digunakan sebagaimana mestinya. Apa kata orang itu, kata orang yang biasa merawat itu? Orang itu langsung mengatakan, engkau adalah Sulaiman palsu. Karena Nabi Sulaiman yang sesungguhnya sedang memimpin rapat pasukan jin di halaman itu. Nabi Sulaiman sedih. Ya Allah, ini bagaimana? Ini kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu gara-gara Nabi Sulaiman tadinya mengikuti istri yang anaknya Sohro itu, saya mau tunduk kepada engkau, saya mau dinikahi kepada engkau, asal engkau bisa menghidupkan lagi ayahku, supaya aku bisa kembali menjaga kerajaan ini. Nabi Sulaiman ya karena waktu itu orang yang berpengaruh, gampang saja manggil satu jin. Jin sini, ada apa Tuan? Kamu sekarang menggantikan posisi ayahnya, anaknya raja, kamu persis mukanya seperti itu, tapi kamu tidak boleh berbicara. Siap. Nah, momen itu oleh panglima
jin itu diambil kesempatan. Oh, berarti Nabi Sulaiman sekarang dakwah ini bukan karena Allah, tapi dakwah ini adalah karena istrinya. Nah itu, bisanya cincin dan mahkotanya itu diambil oleh panglima jin itu. Karena yang terjadi setelah ayahnya itu hidup tapi nggak bisa ngomong. Itu istrinya itu langsung memeluk ayahnya dan bersumpah, "Ayah, sejak hari ini saya akan menjadikan ayah sebagai Tuhan saya." Nah itu, jadi ayahnya oleh Jarodah itu disembah sebagai Tuhan. Nah di sana Nabi Sulaiman merenung, apakah karena perbuatan ini, perbuatan menghidupkan ayahnya Jarodah dari jin, sehingga Jarodah ini menjadi orang yang menyembah ayahnya, kemudian saya dicoba, mahkota saya, cincin saya itu diambil oleh panglima raja. Nabi Sulaiman sudah tidak berdaya. Sampai kemudian ketahuan oleh panglima jin itu, Nabi Sulaiman dianggap sebagai penyusup, maka Nabi Sulaiman dilempar ke lautan. Ke lautan. Jadi yang memimpin di negeri itu adalah panglimanya Sohro. Panglimanya Sohro. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya, berbuat sesuatu yang melenceng sedikit saja oleh Allah diperingatkan. Nabi Sulaiman ketika dilempar, Nabi Sulaiman itu memiliki wali-wali Allah. Salah satunya adalah disebut seorang wali yang bernama Wali Asif. Itu ketika Nabi Sulaiman dilempar ke laut, kemudian diselamatkan dan dibawa ke daratan. Rencana dibawa ke daratan. Rencana jin yang dibunuh untuk mempermalukan Nabi Sulaiman itu hampir saja sukses kalau tidak ada seorang waliullah, seorang alim yang mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kisah ini akan berlanjut kepada episode berikutnya. Mari kita akhiri dulu poinnya nanti pada episode berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.